Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Saputra dengan NIM 23411010298 dari kelas 1 KPIC akan mempresentasikan mengenai sejarah Islamisasi Banyumas. Berbicara mengenai sejarah merupakan sebuah hal yang memang kita harus pelajari. Kenapa? Karena dengan sejarah kita bisa mengetahui wawasan yang sebelumnya kita belum ketahui. Kemudian dengan sejarah kita bisa memperluas keimanan kita. Kemudian dengan sejarah kita bisa membandingkan orang-orang terdahulu kita, bagaimana cara mereka beribadah, bagaimana cara beliau tawadu, bagaimana cara mereka menambah kekuatan iman-imannya. Baik teman-teman semua, agama Islam secara konsep itu terbagi menjadi dua, yang mana itu secara teologis dan secara historis. Secara teologis itu adalah agama yang merupakan wahyu Tuhan yang sifatnya samawi, yang mana memang wahyu itu diturunkan kepada Jibril dan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian secara teoris, agama itu adalah seperti lingkungan budaya, kemudian sosial, dan lain-lainnya. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Islamisasi di Banyumas. Dan sejarah Islamisasi di Banyumas ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada potret masyarakat Banyumas pra-Islam. Kemudian yang kedua, Islamisasi wilayah Banyumas. Kemudian yang ketiga, Islam di Jawa Tengah bagian selatan. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama, potret masyarakat Banyumas pra-Islam. Banyumas sebelum masuk Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah 2 kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa. Yang pertama ada kerajaan Majapahit yang mana bertempat di Jawa Timur, yang kemudian di Pajajaran yang mana bertempatnya di Jawa Barat. Setelah 2 kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur seperti Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas itu pada abad ke-16 sampai 19. Banyumas sebenarnya merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian kerajaan dari Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Kemudian pada abad ke-15 asal-usul Jaka Tuhu dan Raden Paguwon atau Adipati Wirahudaya yang saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaba I. Wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II, tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi Brawijaya V. Kadipaten Wirasaba I di bawah pimpinan Adipati Wirahudaya. Kemudian kadipaten yang tentram dan makmur. Nah, kemudian pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawesi Dewaneskala pada tahun 1466 sampai 1474 dan putranya Sri Prabu Linggawastu Ratu Puana Jayadewata pada tahun 1474 sampai 1513 dari Sri Linggawastu. Inilah lahir 4 putra yang salah satu dari keempatnya menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur. Keempat putra tersebut yaitu 1, yakni Raden Harya Banyak Catra. Kemudian yang kedua ada Raden Banyak Blabur. Yang ketiga ada Raden Harya Banyak Ngampar. Kemudian yang keempat ada Dewi Rena Pamungkas.
Dari keempat ini, putra dari Sri Prabu Linggawastu, sosok Raden Harya Banyak Catra menjadi identitas penting sebagai alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur atau wilayah Barat Purwokerto dengan kerajaan Pajajaran. Kekuasaan Pajajaran atas Kadipaten Pasir Luhur hanya sampai pada keturunan keempat, yakni Prabu Linggaswutu, melalui jalur Harya Banyak Catra, yaitu Adipati Banyak Catra Kamandaka atau Adipati Banyak Wirata, Adipati Banyak Rama, dan Adipati Banyak Kesumba. Meskipun setelah Adipati Banyak Kesumba Pasir Luhur masih dipimpin oleh keturunan Banyak Cakra, yaitu Adipati Banyak Belanak dan Banyak Tole. Namun Pajajaran tidak lagi menjadi penguasa atas Pasir Luhur, melainkan kerajaan Demak atau Islam. Alasan ke-9, kerajaan Galuh di atas, bagian dari wilayah kekuasaan Galuh Purba adalah wilayah kerajaan Galuh Purba yang meliputi Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumiayu, Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan sebagiannya. Berdasarkan Babat Pustaka Raja-Raja I di Nusantara, tulisan Pangeran Wangsakerta dari Cirebon terbagi 3. Wangsa yang berkembang pada abad 6-8, yaitu Wangsa Kalinga, Wangsa Sanjaya, dan Wangsa Sailendra. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Galuh Kalingga yang sebelumnya merupakan bagian dari kerajaan Galuh Purba lebih populer dibanding Galuh Purba. Jika di lereng Gunung Slamet muncul kerajaan Galuh Purba yang melahirkan kerajaan Galuh Kalingga sebagai penerus suksesnya, maka di Jawa Barat juga berkembang suksesnya kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini berkuasa di Jawa bagian barat dan beribu kota di Sundapura. Kemudian ada kehidupan ekonomi masyarakatnya. Nah, masyarakat di Pulau Jawa ini mampu mengembangkan budidaya, pertanian, lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah desa dengan daerah yang lain. Beberapa daerah yang dikelilingi atau diapit oleh beberapa pegunungan vulkanik serta dataran-dataran tinggi bahkan cenderung terisolasi dari pengaruh sosial politik dunia luar. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme, Eropa masuk ke Pulau Jawa. Masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat di satu daerah dengan daerah lain. Bahkan, jauh pendeknya aliran sungai di Pulau Jawa turut membentuk mata rantai kekuasaan yang ada kala itu. Sebagai contoh, misalnya aliran sungai Brantas dan Bengawan Solo yang dijadikan secara penghubung jarak jauh oleh masyarakat telah berhasil membentuk pusat kerajaan besar yaitu Majapahit dan Mataram. Sementara sungai-sungai lain yang umumnya beraliran pendek tidak mampu membentuk relasi masyarakat dalam skala besar, sehingga dari sisi kekuasaan yang terbangun juga relatif kecil. Kadipaten belum tersedia sarana perhubungan yang memadai pada masa itu, menyebabkan masyarakat hanya mengandalkan kondisi cuaca dalam hal ekspedisi hasil pertanian atau perkebunan. Ketika cuaca hujan lebat dan sungai-sungai menjadi deras aliran airnya, maka ini jelas menghambat distribusi hasil panen masyarakat yang juga berdampak pada tingkat pendapatan mereka. Pola perekonomian masyarakat Jawa termasuk Banyumas sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad keempat, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa Tarumanegara, Mataram, Majapahit, dan sekitarnya mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Pada masa ini masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tetapi juga laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang tidak lain hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, eksportir barang, atau penguasa kapal barat. Dan itulah mengenai potret masyarakat Banyumas pra-Islam. Kemudian yang kedua, Islam di bagian Jawa Tengah atau Islamisasi di wilayah Banyumas. Yang mana ini ada beberapa peran. Yang pertama ada peran Wali Songo. Nah, Wali Songo secara umum diartikan sebagai 9 yang dianggap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
terus-menerus beribadahnya kepadanya, serta memiliki kekeramatan dan kemampuan lain di luar kebiasaan manusia. 28 wali songo artinya 9 wali. Sebenarnya jumlah bukan hanya 9 wali saja. Jika ada seorang wali songo meninggal dunia atau kembali ke negeri seberang, maka akan digantikan anggota baru. Songo atau 9 adalah angka keramat, angka yang dianggap paling tinggi. Dewan dakwah tersebut sengaja dinamakan wali songo untuk menarik simpati rakyat pada waktu masih belum mengerti apa sebenarnya agama Islam itu. Menurut penemuan Kiai Bisri Mustafa sebagaimana diriwayatkan oleh Saifuddin Zuhri, jumlah para wali itu tidak hanya 9, tetapi lebih dari itu. Agaknya 9 orang wali itu adalah mereka yang memegang jabatan dalam 29 pemerintahan sebagai pendamping raja atau 10 kerajaan di samping peranan mereka sebagai mubalik dan guru. Oleh karena itu mereka memegang jabatan pemerintahan, mereka diberi gelar sunan, kependekan dari susuhuan atau sinuhun. Artinya orang yang dijunjung tinggi, bahkan kadang-kadang disertai dengan sebutan kanjeng, kependekan dari Kang Jumeneng, pangeran atau sebutan lainnya yang biasa dipakai oleh para raja atau penguasa pemerintah di daerah Jawa. Kemudian yang kedua, peran wali dan ulama lokal. Yang pertama ada Syekh Makhdum, wali dan Raden Banyak Belenak. Sejarah pagelaran Senopati Mangkubumi di Kadipaten Pasir Luhur sangat erat hubungannya dengan sejarah Kesultanan Demak. Asal mula gelar Pangeran Senopati Mangkubumi ialah pemberian dari Sultan Demak kepada Raden Banyak Belanak di Kadipaten Pasir Luhur yang bersedia memeluk agama Islam dan membantu menyebarkan Islam di wilayah Pasir Luhur. Akibat keseriusan dan kegigihan Raden Banyak Belanak dalam menyebarkan agama Islam, para adipati di sebelah barat dan timur Kadipaten Pasir Luhur semua tunduk. Kemudian Adipati Raden Banyak Belanak dan bersedia memeluk agama Islam. Dalam sejarah Islam di tanah Jawa, Demak dikenal sebagai pusat kegiatan para wali. Dalam menyebarkan agama Islam, Sultan Alam Akbar atau Raden Fatah dibantu oleh para wali berhasil mengislamkan tidak hanya di tanah Jawa, melainkan beberapa wilayah di luar Jawa seperti Maluku dan Kalimantan. Kisah Syekh Makhdum Wali penambahan Senopati bermula pada kisaran tahun 1472, di mana pada saat itu Sultan Demak memanggil Patih Hedin, Patih Hussein dan Pangeran Makdum wali untuk membahas banyak hal, utamanya mengislamkan Kadipaten Pasir Luhur yang masih setia mengikuti ajaran agama Buddha. Kemudian yang ketiga, Islamisasi periode akhir. Nah, Islamisasi Jawa jelas tak berjalan linear. Jika sejak Islamisasi mulai berlangsung pada abad ke-14 sampai awal abad ke-19 terjadi apa yang disebut sejarawan MC Rixleb sebagai sintesi mistik antara tradisi spiritualisme Jawa dengan Islam. Kemudian periode selanjutnya 1830 sampai 1930 ditandai dengan meningkatnya polarisasi masyarakat Jawa. Di Jawa pada waktu hampir bersamaan terjadi perang Jawa yang dikenal sebagai Perang Diponegoro pada tahun 1925 sampai 1930-an. Selain karena kebijakan yang merugikan pribumi, perang ini terkait transformasi dan terinsifikasi keislaman Pangeran Diponegoro. Kemudian pada abad ke-19, lembaga pendidikan ini menjadi salah satu fenomena utama Islam Jawa. Pada 1863, pemerintahan kolonial mencatat hampir 65.000 fungsionaris atau profesional keagamaan Islam seperti pengurus masjid dan guru agama dan 94 murid di sekolah agama atau pesantren. Kemudian proses santrinisasi juga didorong penguatan reorientasi syariah penganut tarekat, khususnya Naksabandiyah, Khalidiyah, Qadariyah, wa Naksabandiyah yang diikuti oleh tarekat yang lainnya. Kemudian ada faktor terpenting meningkatnya santrinasi Jawa. Itu adalah dasawarsa itu adalah kebangkitan berbagai
organisasi modern di kalangan muslim sepanjang dasawarsa kedua dan ketiga abad 20. Kemudian pada akhir abad ke-19 terdapat sekitar 20 ribuan Kristen Jawa plus sejumlah Kristen Londo di Jawa Tengah dan di Jawa Timur pada abad ke-19. Kemudian yang ketiga, Islam di Jawa Tengah bagian selatan. Nah, yang pertama ada kebangkitan Islam di Puritan. Di era saat ini banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Bangsa Barat seringkali mengeluh dengan sulitnya mempelajari apakah Islam mendukung atau menolak praktik penyanderaan, bom bunuh diri, jihad, dan kewajiban perempuan untuk berjilbab. Hal ini ditemukan pada gerakan Puritanisme yang lahir sebagai paham baru yang dipelopori gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi pada akhir abad ke-19. Gerakan ini bahkan masih aktif hingga abad ke-21. Puritan menurut Karen Armstrong merupakan agama diyakini oleh sekelompok orang yang sangat teguh berpegang pada peraturan-peraturan berdasarkan interpretasi harfiah murni yang bersumber dari kitab suci dan tradisi Islam pada masa-masa awal, bertujuan untuk mengajak Islam kembali ke sebuah identitas Islam otentik melalui implementasi kembali hukum syariah. Dasar-dasar teologi Wahabi dibangun oleh seorang fanatik pada abad ke-18 yaitu Muhammad ibni Abdul Wahab. Gerakan tersebut mengobsesikan secara romantik adanya persatuan Islam atas dasar penyeragaman konsep teologis akan kemurnian keyakinan berketuhanan. Islam Puritan dianggap tidak mempertimbangkan proses asimilisasi dan akulturasi adat dan kepercayaan setempat. Secara geografis, Banyumas merupakan bagian dari Jawa Tengah. Daerah itu membentang di perbatasan Kabupaten Kebumen di sebelah timur ke arah barat sampai lembah Sungai Citandu yang berbatas dengan daerah Jawa Barat bagian selatan. Berdasarkan pengamatan penelitian terdapat dua organisasi Islam yang Puritan berkembang di wilayah ini. Adalah satu, berkembangnya Majelis Tafsir Al-Quran dan Al-Irsyad. MTA memfokuskan kajian pada tafsir Al-Quran. MTA selama ini mendeklarasikan dirinya untuk tidak mengikuti salah satu dari 4 mazhab yang ada, karena mereka hanya ingin semua amaliyah fikih praktisnya dikembalikan serta dirujuk langsung dari Al-Quran dan hadis. Hal ini MTA dinilai tidak mengikuti fala mazhab tertentu dalam hal konteks fikih. Kemudian yang kedua ada Al-Irsyad. Al-Irsyad dapat diungkapkan sebagai organisasi Islam di Indonesia yang dimotori oleh orang-orang etnis Arab asal Hadramaut, Yaman yang disebut dengan kaum Hadromi. Kemudian Al-Irsyad adalah organisasi Islam yang menitikan berat pada bidang pendidikan, sosial, dan dakwah dalam gerakannya. Al-Irsyad adalah bagian dari organisasi yang ada di Indonesia yang mengusung jargon pembaharu Islam. Kemudian yang kedua, tren Islam moderat. Indonesia merupakan negeri kaum muslim moderat. Pada awal abad ke-20 ditandai dengan lahirnya gerakan-gerakan Islam yang monumental. Kesan yang menimbulkan sesuatu yang besar, gerakan Islam tersebut telah mengukir tinta emas baik untuk kebangkitan Islam maupun perjuangan kemerdekaan di Indonesia yang kemudian dikenal dengan organisasi kemasyarakatan Islam. Kemudian peran ormas Islam ormas Islam seperti perkembangan ormas-ormas Islam yang lahir pada abad ke-20 tetapi istiqomah dan memberi warna keseimbangan sebagai kekuatan Islam moderat. Nah, kemudian Islam moderat ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu perilaku normal atau tasawuf di dalam mengimplementasikan ajaran agama, menghindari kekerasan, toleransi, dan terhadap perbedaan pendapat dan sebagainya. Kemudian NU didirikan pada tahun 1926 oleh sekelompok ulama dan kiai yang lebih ortodoks yang terutama berasal dari pesantren Jawa Tengah dan Jawa Timur, bertekad mempertahankan bentuk-bentuk kepercayaan dan praktik keagamaan tradisional terhadap serangan kaum reformis. Kemudian perkembangan Muhammadiyah di Jawa Tengah bagian selatan. Masyarakat Muslim Purwokerto dan Kabupaten Banyumas pertama kali mulai Muhammadiyah adalah ketika Kiai Ahmad Dahlan memberikan pengajian akbar di Masjid Agung Baitul Salam. Kemudian yang terakhir, tren Islam liberal. Lahirnya pemikiran Islam liberal di kalangan pemikir dan intelektual. Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh dan pemikir barat yang menggagas liberasi Islam. Prinsip dasar yang dipegang oleh Islam liberal yaitu pentingnya kontekstualisasi jihad, komitmen terhadap rasionalitas, dan pemisahan agama dari partai politik dan kedudukan negara yang sektarian. Itulah
histori sejarah mengenai sejarah Islamisasi di Banyumas. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.